mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah jadi sini tuh. Bab 2071 sampai dengan bab 2075 kata-kata itu jatuh begitu saja. Ibu Pertiwi tiba-tiba meraih tangan Li Fugui dan berkata, "Fugui, jangan coba-coba keluar dari formasi. Sekarang sepertinya hanya ada beberapa dinding yang terbuat dari awan di depanmu, tapi nyatanya ada bahaya di dalam." Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. "Guru Li, saya sudah lama mengagumi Anda. Haha, saya tidak menyangka Anda bisa bangkit begitu cepat di dunia seni bela diri kuno dengan cara seperti itu. Usiamu masih muda. Aku sangat mengagumimu." Semua orang mengikuti suara itu. Lihat, kemudian dia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih melayang. Orang tua itu terlahir dengan semangat Tao. Namun kabut hitam di atas kepalanya dengan jelas mengungkapkan sisi jahatnya. Melihat ini, Chang Qiong buru-buru berbisik kepada Li Fugui. "Fugui, orang ini adalah Master Sekte Kui Piao dari Sekte Beidou." Li Fugui sedikit mengernyit, "Lihatlah Kui Piao lagi." Saat ini, Kui Piao sudah berdiri 50 meter dari Li Fugui. Li Fugui menangkupkan tangannya dan berkata, "Master Sekte Kui Piao membuat pernyataan yang tegas. Saya harap Anda dapat memaafkan saya karena telah mengambil kebebasan untuk datang ke sini." Dia melirik orang-orang di sekitar Li Fugui, dan kemudian berkata terus terang, "Li Guzu, kamu tidak datang ke sini dengan lancang, kan? Sejauh yang saya tahu, kamu telah bekerja keras hanya untuk datang kepadaku. Bunuh aku, Penatua Yao Guang dari Sekte Beidou, membunuhku, Penatua Kaiyang, di Kabupaten Qinglong. Yang lebih dibenci adalah dia benar-benar membunuh lusinan murid Sekte Beidou saya, dan bahkan membangun yang lain. Ribuan pekerja di Istana Beidou dibebaskan secara pribadi. Bagaimana Anda masih memiliki keberanian untuk meminta saya memaafkan Anda atas perilaku seperti itu?" Li Fugui mulai membaca kekuatan, berniat memahami pikiran pihak lain dan menemukan cara untuk melarikan diri. Tapi tidak mau, ketika dia mengaktifkan keterampilan nyanyiannya, dia seperti terakhir kali dia melihat Ling Suzi, tidak dapat melihat pikiran orang di depannya. Setelah terkejut, Li Fugui dengan cepat meningkatkan energi di tubuhnya. Namun dia tidak menyangka vitalitasnya akan mencapai tahap tengah dari ramuan emas, dan ketika kekuatan pikirannya meningkatkan outputnya, sambaran petir tiba-tiba muncul di depan matanya. Dia melihat kilat hendak menyambarnya. Li Fugui tiba-tiba terbang ke udara. Petir menyambar tanah dan langsung menghempaskan hampir 100 batu bata hijau di tembok kota di depannya. Untungnya, Chang Qiong dan orang lain di sekitar Li Fugui semuanya ahli dan mengelak tepat waktu. Jika mereka lebih lemah, mereka semua mungkin sudah mati. Setelah mendarat lagi, Li Fugui terkejut. Dia melihat ke arah Kui Piao lagi dan mau tidak mau bertanya, "Tuan Kui Piao, apa tujuan kedatangan saya ke Sekte Beidou?" Anda mungkin juga mengetahuinya hari ini, sebelum Li Fugui dapat menyelesaikannya. Kui Piao tersenyum dan berkata, "Nak, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Aku akan memberimu waktu sejenak untuk memikirkannya. Entah kamu mengikutiku ke Sekte Beidou dan menerima hukumannya. Tinggallah di kota Beidou dan kembalilah padaku jika kamu memikirkannya." Kui Piao mengungkapkan kebenciannya pada Li Fugui. Bahkan jika dia membunuh anak ini sekarang, dia masih tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Lebih-lebih lagi, subidentitas ini luar biasa, banyak juga rahasia dalam dirinya. Jika dia dibunuh secara langsung,
dia mungkin akan membawa banyak masalah pada kendalinya atas dunia seni bela diri kuno di kemudian hari. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah dengan mengontrolnya terlebih dahulu. Selama anak ini bisa disuruh menuruti perintahnya, tidak masalah jika Yao Guang dan Kai yang mati. Li Fugui penasaran dengan ide Kui Piao. Dia awalnya mengira bahwa dia terjebak di dalamnya kali ini dan pasti akan dikutuk. Namun dia tidak menyangka Kui Piao hanya berencana menjebaknya di sini. Sambil memikirkan hal ini, Li Fugui hendak menanyakan alasannya, tapi Kui Piao melambaikan tangannya dan menghilang dari mata Li Fugui. Chang Qiong melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui, "Saudaraku, perilaku Sekte Beidou kali ini benar-benar tidak dapat diprediksi." Setelah beberapa detik hening, dia memutuskan untuk menerobos formasi itu sendiri. Dia berpikir dalam hati bahwa selama dia bisa bergegas keluar, dia akan mampu menghancurkan formasi dari luar. Setelah semua orang disingkirkan, kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Oke, jangan bertindak gegabah. Biarkan aku bergegas keluar dari selatan dan menghancurkan formasi. Lalu kita bisa mundur 100 mil jauhnya sebelum mengambil langkah selanjutnya. Awalnya, Li Fugui berencana menyamar sebagai Fei Ying, pergi jauh ke dalam Sekte Beidou. Tapi sekarang tampaknya strategi ini tidak berhasil. Hua Duo dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Fugui, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Qian Qiong dan yang lainnya? Mereka telah mengatakan bahwa formasi ini tidak dapat ditembus dengan mudah. Tidak bisa melakukannya di sini, biarkan aku yang melakukannya," kata Hua Duo, lalu dia mengumpulkan energinya dan bersiap untuk bergegas menuju selatan. Li Fugui meraih pergelangan tangan Hua Duo dan buru-buru berkata, Duo, tenang dulu." Hua Duo mengatupkan gigi peraknya, ada air mata di matanya. Bukan karena dia takut, tapi dia merasa tidak mau. Saya ingin mengikuti Li Fugui sepenuhnya, dan telah mengalami banyak suka dan duka hingga hari ini. Saya pikir kali ini berurusan dengan 6 sekte besar akan berjalan lancar seperti biasanya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan menghadapi begitu banyak kesulitan di awal. Bukan itu saja, setelah akhirnya sampai di kaki Sekte Beidou, dia terjebak di sini lagi, dan nyawanya mungkin dalam bahaya. "Fugui, ayo kita bergegas bersama. Kita banyak sekali. Apa kamu tidak yakin kita tidak bisa menembus formasi ini?" Hua Duo berkata dengan nada datar. Li Fugui melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Duo, sudah kubilang jangan bersikap impulsif. Dengarkan aku, tunggu saja sampai aku bergegas keluar untuk menghancurkan formasi, dan aku akan masuk untuk menyelamatkanmu. Nanti, orang lain tidak mengetahui kekuatanku, bukankah kamu masih mengetahuinya? Tepat setelah Li Fugui mengatakan ini, Raja Naga Gemuk berdiri dari belakang kerumunan sambil tersenyum. "Tuan, aku telah bersamamu sudah lama sekali. Kita adalah murid klan naga sejati." Dia belum mengabdi. Serahkan kesempatan ini padaku untuk menghancurkan formasi hari ini. Biarkan aku memimpin murid-murid Sekte Naga Sejati untuk bergegas keluar dan menghancurkan formasi. Formasi dari luar. Setelah mendengar ini, Li Fugui berkata dengan tergesa-gesa, "Raja Naga, jangan main-main. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa keluar sama sekali." Raja Naga Gemuk terkekeh dan berkata, "Bagaimana akankah kamu tahu jika kamu tidak mencobanya?" Saat dia berbicara, Raja Naga Gemuk berbalik dan terbang langsung menuju bagian bawah tembok kota sebelum Li Fugui bisa menghentikannya. Tanpa diduga, saat Raja Naga Gemuk terbang menuruni tembok kota,
Awan hitam tiba-tiba melayang ke langit, seiring dengan 5 penjuru dan 5 tetua yang menjalankan keterampilan mereka bersama-sama. Petir menyambar dari awan seperti gumpalan benang sutra, menyambar Raja Naga Gemuk dengan sangat padat. Raja Naga Gemuk pada awalnya mampu mengelak, tapi segera, karena kekurangan energi, kecepatannya perlahan melambat. Melihat ini, Li Fugui buru-buru menebarkan bunganya, mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan terbang menuju petir. Raja Naga Gemuk sama sekali tidak mempedulikan hal lain. Dia melihat sekeliling dengan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan segera keluar. Aku akan segera keluar." Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan lainnya berdiri di tembok kota, dengan mata putus asa. Sebagai kepala Sekte Tiangang dan Sekte Disa, meskipun mereka sudah tahu bahwa Sekte Beidou sangat kuat, tapi saya tidak pernah menyangka formasi yang dikerahkan oleh Sekte Beidou akan sekuat itu. Terkejut, mereka hanya bisa berdoa secara diam-diam, berharap Li Fugui berhasil menyelamatkan Raja Naga Gemuk dalam formasi. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Raja Naga Gemuk, Li Fugui harus segera keluar dari luar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Li Fugui hendak bergegas menemui Raja Naga Gemuk. Tidak menyangka sambaran petir akan menyambar. Raja Naga Gemuk melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, jadi dia hanya memanggil bola vitalitas untuk mencoba melawan. Sayangnya, di depan petir ini, kumpulan vitalitas di tangan Raja Naga Gemuk benar-benar seperti belalang yang mencoba bertindak seperti kereta. Saat petir bersentuhan dengan tubuh Raja Naga Gemuk, semua orang melihat kilatan api di depan mata mereka, dan Raja Naga Gemuk, yang baru saja berlari keluar dengan putus asa, berubah menjadi bola abu terbang dalam sekejap mata. Huaduo langsung menangis. Dia buru-buru berteriak, "Fugui, cepat kembali, jangan terburu-buru keluar lagi." Ibu Pertiwi mengepalkan tangannya erat-erat dan mengedarkan vitalitas di tubuhnya sebelum bergegas keluar untuk menyelamatkan Li Fugui. Untungnya, murid di samping melihat ini dan dengan cepat meraih pergelangan tangan Ibu Pertiwi. "Guru Sekte, tidak, lembah Guru Li pasti bisa menyelamatkan hari ini." Li Fugui mengertakkan gigi. Dia menyaksikan Raja Naga Gemuk menghilang sepenuhnya, dan lebih dari 10 murid Sekte Naga Sejati semuanya berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari secangkir teh. Saat ini, dia menyesalinya, tidak mau menyerah, amarah. Terlebih lagi, ini adalah ketidakberdayaan yang mendalam. Setelah jeda singkat, Li Fugui mengaktifkan sepenuhnya energi di pohon induk Black Spirit di dalam tubuhnya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekujur tubuh. Saat petir menyambar, Li Fugui mengelak atau mencoba sekuat tenaga untuk melawan. Di tembok kota, semua orang berkeringat di tangan mereka. Huaduo sudah menangis. Dia ingin segera turun. Tetapi alam bawah sadarnya terus mengingatkannya bahwa bergegas turun sekarang hanya akan mempercepat kematian Li Fugui. Pada saat yang sama, Huaduo sudah mengambil keputusan. Bagaimana jika Li Fugui meninggal kali ini, maka dia tidak perlu hidup. Jika tidak mati, maka, apapun yang dilakukan Li Fugui selanjutnya, dia tidak akan menyela. Qian Qiong mengerutkan kening, dan dia terus memikirkan cara untuk menghancurkan formasi. Sayangnya, Sekte Tiangang mereka tidak pernah mempraktikkan formasi, dan selain itu, ini adalah formasi Beidou yang unik untuk Sekte Beidou. Kecuali seseorang yang akrab dengan formasi ini dapat memecahkannya, sisanya hanya bisa duduk santai dan menunggu kematian. Hal yang paling penting adalah, seperti yang Yuzen katakan tadi,
Jika ingin menghancurkan formasi ini, kamu perlu menyerang dari luar. Saat ini mereka terjebak dalam formasi, kemungkinan retaknya hampir nol. Butir-butir keringat terus bermunculan di dahi Yuzen, dan dia menyaksikan Li Fugui mencoba yang terbaik dan gagal mengambil langkah maju. Yuzen akhirnya tidak tahan lagi. Dia buru-buru bertanya kepada Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan yang lainnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton tanpa daya? Yuzen sudah menangis. Mendengar ini, Chang Qiong berkata dengan suara serak, tidak seorang pun boleh melangkah keluar tembok kota. Keluar sekarang hanya akan mengganggu lembah Guruli. Kalian semua telah melihat betapa berbahayanya formasi Beidou ini. Dulu lembah Guruli terganggu, sekarang hanya ada satu akhir. Meskipun Chang Qiong tidak pernah mengatakan akhir ceritanya. Tapi apa akhirnya? Semua orang yang hadir mengetahuinya. Hua Duo, yang semula siap bergegas membantu Li Fugui, perlahan menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Qian Qiong. Dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh impulsif kali ini. Dalam formasi, Li Fugui masih bertahan, vitalitasnya berangsur-angsur melemah karena pengaruh petir. Li Fugui merasa tubuhnya seperti terbakar api. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar sekarang. Jika dia tidak bisa keluar dari formasi kali ini, maka beberapa tetua dari Sekte Beidou dan Kui Piao pasti akan memanfaatkan situasi ini dan menyelinap masuk. Sampai saat itu, dia akan meninggalkan kehidupan ini di sini, dan saudara laki-laki yang mengikutinya ke Sekte Beidou kali ini, wanitanya, dan semua yang akhirnya dia ciptakan semuanya akan berubah menjadi mimpi seperti Raja Naga Gemuk. Di sekitar kota Beidou, para tetua yang bertugas mengatur formasi diam-diam terkejut saat melihat pemandangan di depan mereka. Formasi Beidou ini, mereka telah memposting beberapa kali sebelumnya. Kapanpun formasi ini muncul, kecuali mereka menghapus formasi, tidak ada yang bisa melarikan diri dari formasi. Bahkan, orang yang terjebak dalam formasi seringkali tidak dapat bertahan lebih dari 1 menit jika ingin melarikan diri. Seperti Raja Naga Gemuk, dari menyentuh formasi hingga dimusnahkan. Total waktu tidak melebihi 30 detik, tapi anak ini di depanku. Dia menyentuh formasi hampir bersamaan dengan Raja Naga Gemuk. Hingga kini, 5 menit telah berlalu, dan dia masih bisa bertahan. Dengan kekuatan ini, jika mereka benar-benar berhadapan langsung dengan Master Sekte mereka, masih belum diketahui siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Di luar formasi Beidou, Kui Piao memiliki wawasan tentang adegan dalam formasi. Sama seperti 5 orang tua, Kui Piao juga kagum dengan kekuatan Li Fugui. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, tangannya terlipat di belakang punggung, dan dia memperhatikan dengan penuh minat. Saya tidak menyangka anak berambut kuning seperti itu akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sungguh mengagumkan. Tidak jauh dari situ, Tianji mendengar emosi pemimpin sekte dan tidak bisa menahan cibiran dan berkata, "Tuan, Anda kuat dan mampu. Bagaimana? Bukankah kamu terjebak di dalamnya sekarang? Haha, kamu harus kembali dulu. Aku akan membawanya kembali kepadamu setelah aku menangkapnya hidup-hidup." Kui Piao mengangguk ringan. Dia cukup percaya diri dengan formasi Beidou. Lebih-lebih lagi, kali ini mereka mengepung Li Fugui dan yang lainnya. Tidak ada bala bantuan yang ditinggalkan oleh Li Fugui di pinggiran. Bahkan jika ada, mereka juga telah mengetahui dengan jelas orang-orang yang dipimpin Li Fugui kali ini. Selain Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan Yu Zhen, 3 orang yang datang ke kota Beidou bersama Li Fugui kali ini memiliki kekuatan untuk memecahkan formasi Beidou.
Orang-orang lainnya, bahkan jika mereka meletakkannya di luar formasi, mereka tidak tahu di mana harus menghancurkan formasi tersebut. Oke, ingat, lukai saja Li Fugui, kamu tidak bisa mengambil nyawanya. Selama kamu memegangnya di tanganmu, haha, kita mungkin bisa mengontrol game ke-6 saat itu. Mereka semua mengangguk setuju. Sebelum Kui Piao pergi, dia tidak lupa melihat kembali ke arah Li Fugui yang sedang berjuang dalam formasi, dan berpikir dalam hati, anak kecil, kamu masih ingin bertarung denganku. Konyol, sungguh konyol, Kui Piao kembali. Dia sekte Beidou, 5 tetua yang mengatur formasi dan murid-muridnya mulai bermain dengan Li Fugui dalam formasi. Waktu berlalu cepat, selama formasi. Ketika Li Fugui merasa energi di tubuhnya hampir habis, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihat ke tembok kota. Saat wajah semua orang di tembok kota muncul di depan Li Fugui. Dalam benak Li Fugui, mau tak mau aku mulai memikirkan semua yang telah terjadi padaku sekitar setahun terakhir ini. Dari kebodohannya, dia memperoleh buku harta karun dan mulai berlatih. Kemudian dia menjadi dokter ajaib dan pergi ke kota Qingsu. Sepanjang jalan, semakin banyak wanita di sekitar saya semakin kuat, dan tanggung jawab di pundak saya semakin besar. Saya pikir, selama dia bisa memenangkan 6 sekte besar kali ini, dia bisa memimpin para wanita di sekitarnya untuk sepenuhnya hidup mengasingkan diri di desa Xiaoxi dan menjalani kehidupan kecil bersama istri dan anak-anaknya di ranjang panas. Tapi aku tidak menyangka ketika mimpiku akan menjadi kenyataan, aku akan menjadi seperti ini. Pikirkan ini, Li Fugui perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit biru. Masih ada awan gelap di langit. Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa dia sepertinya salah kali ini. Jika dia tahu bahwa dia akan menghadapi situasi ini, dia seharusnya mendiskusikannya dengan Sister Ming sebelumnya dan hanya menggunakan tentara utara untuk meruntuhkan sekte Beidou hingga rata dengan tanah. Tapi sekarang, bagaimana jika saya tahu saya salah? Di samping itu, dia juga mengetahui sikap Sister Ming. Kecuali benar-benar diperlukan, 100.000 tentara utara tidak mungkin berdiri dan membantunya. Lagi pula, setelah 100.000 tentara utara berperang dengan sekte Beidou, itu berarti pertempuran antara orang biasa dan prajurit kuno akan dimulai. Seiring dengan berkurangnya vitalitas dalam tubuh, Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan menjadi Raja Naga Gemuk kedua. Saat otak bekerja dengan cepat, Li Fugui tiba-tiba teringat Raja Mayat Hitam yang bepergian bersamanya. Dia punya ide dan mencoba yang terbaik untuk menahan serangan formasi dengan tubuhnya. Di saat yang sama, dia berteriak keras kepada 5 tetua yang mengelilinginya. Apakah kamu benar-benar berencana mencari kematian? Di sekelilingnya mendengar kata-kata Li Fugui, mereka tidak bisa menahan tawa. Di antara awan gelap, Tianji adalah orang pertama yang berbicara, dan bertanya sambil mencibir, "Anak Huang Mao, nada bicaramu sangat kuat. Kamu berada di ambang kematian, tetapi kamu masih berbicara kasar di depan kami. Saat ini, Guru Li, saya menyarankan Anda untuk menyerah saja. Dengan kekuatan Anda saat ini, saya yakin energi di tubuh Anda akan habis dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Masih bisakah bertahan?" Li Fugui bertanya. Setelah mendengar ini, dia langsung menyela kata-kata pihak lain, "Sesepuh, saya, Li Fugui, tidak membual hari ini. Jika saya mati di sini, kalian juga akan mati tanpa tempat pemakaman." Tianshu tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Lembah Guru Li, tolong beritahu saya, bagaimana kita bisa mati tanpa tempat pemakaman?" Li Fugui berkata tanpa berpikir,
pernahkah kamu mendengar tentang Raja Mayat Hitam? Ketika Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, Tian Shu dan yang lainnya langsung terdiam. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Namun bagi para pejuang kuno, mustahil bagi mereka untuk tidak pernah mendengar tentang Raja Mayat Hitam yang mengintimidasi. Setelah benda ini mati, semua prajurit kuno di sekitar akan diserang. Hal ini seperti wabah yang khusus menargetkan prajurit kuno. Orang yang tertipu, tak lama lagi, dia akan menjadi mayat hitam. Jika ada dukungan dari pohon induk Black Spirit, mayat hitam mungkin masih bisa bertahan beberapa tahun. Tapi tanpa pohon induk Black Spirit, mayat hitam itu akan berubah menjadi abu dalam waktu singkat. Dan seterusnya, mungkin dalam waktu kurang dari setahun, hanya akan ada sedikit prajurit kuno yang tersisa di dunia. Li Fugui merasa kekuatan formasi secara bertahap melemah. Dia menyerang saat setrika masih panas dan terus berkata kepada 5 tetua, "Sejujurnya, ada Raja Mayat Hitam di kota Beidou sekarang. Jika kamu adalah Raja Mayat Hitam, bersedia berbicara panjang lebar denganku. Kita bisa duduk dan ngobrol bersama. Tetapi jika kamu terus maju terus, jangan salahkan aku karena mati bersamamu." Tian Shu dan yang lainnya mulai berdebar-debar di dalam hati mereka. Dan di tembok kota, Hua Duo dan yang lainnya tahu di dalam hati bahwa Li Fugui hanya basa-basi. Sangat mustahil baginya untuk memimpin mereka semua menuju kematian bersama-sama. Saya sudah lama mengikuti Li Fugui. Bukankah mereka masih tahu siapa Li Fugui? Seperti yang diharapkan, kelima tetua bukanlah pemula yang baru memasuki dunia. Penatua Yu Heng segera menyadari masalahnya dan mencibir pada Li Fugui dan berkata, "Anak laki-laki berambut huang, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mati bersama kami hari ini. Kamu tahu bagaimana Sekte Beidou kami menangani sesuatu. Dari murid-murid Sekte Beidou, setelah kita semua mati, masih ada banyak murid di gunung itu. Tetapi kamu berbeda, sejauh yang aku tahu, orang-orang di sekitarmu sekarang semuanya adalah saudara dan temanmu. Kamu akan mati, haha, kami akan bersamamu, setidaknya. Masih banyak dari kalian yang bersama kami saat kita sampai di Jalan Huangguan." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Yu Heng mengertakkan gigi dan berkata terus terang kepada tetua lainnya, "Semuanya, kita seharusnya tidak mempercayai anak ini dengan mudah. Anak ini sangat licik dan licik. Dia telah membunuh begitu banyak orang di Sekte Beidou kita. Jika kita tidak bisa menangkapnya hidup sekarang, kita bisa menawarkannya kepada ketua sekte. Tuan, apa gunanya kami para tetua di gunung?" Para tetua lainnya melihat ini. Mereka terhibur. Setelah Li Fugui sekali lagi merasakan kekuatan formasi telah meningkat, dia mulai terus mengeksplorasi dalam pikirannya semua keterampilan yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Sayangnya, pada saat ini, bahkan buku tebal itu tidak dapat membantunya. Melihat vitalitas dalam tubuhnya terus-menerus terkuras seperti kepompong yang terkelupas. Li Fugui hampir putus asa. Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari luar formasi. 5 tetua, mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Segera setelah itu, Tianji bertanya, "Siapa kamu?" "Saya dari kuil Yuksu, Ling Suzi, Tuan Lingsu, bukankah kamu sudah mati?" "Siapa bilang aku sudah mati? Apakah kamu terlihat seperti aku sudah mati sekarang?" "Tuan Lingsu, ada sesuatu yang penting yang terjadi di Sekte Beidou hari ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Silakan pergi ke Sekte Beidou dan diskusikan dengan pemimpin sekte kami." Saat kelima tetua sedang berbicara dengan Ling Suzi. Di dalam kota Beidou, mata Yu Zhen berkaca-kaca.
Guru Tao Lingkong buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Yuzen, "Tuan Kuil, itu adalah guru kuil tua. Dia datang untuk menyelamatkan kita." Yuzen menyeka air mata dari sudut matanya dan mengangguk ringan. Hua Duo bertanya pada Yuzen dengan penuh semangat, "Saudari Yuzen, kenapa Tuan Lingsu ada di sini?" Yuzen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengetahui hal ini dengan baik. Saya pikir dia pasti memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Dia tahu bahwa kita dalam bahaya di sini, jadi dia datang untuk menyelamatkan kita." Jenny sebenarnya bertanya dengan ragu-ragu, "Dua saudara perempuan, bisakah orang asli yang kamu panggil Lingsu mematahkan formasi ini?" Yuzen sangat percaya diri akan hal ini. Dia tersenyum dan berkata, "Dengan kekuatan ayahku, mudah untuk menghancurkan formasi Beidou." Hanya saja, Yuzen berhenti sebelum dia selesai berbicara. Faktanya, Yuzen mengetahuinya di dalam hatinya. Jika ayahnya tidak melihatnya terjebak di sini kali ini, dia pasti tidak akan datang ke Sekte Beidou secara langsung untuk memprovokasi orang-orang ini. Jika ayah mereka benar-benar menyelamatkan mereka kali ini, tidak ada yang tahu bagaimana Sekte Beidou akan menangani mereka. Chang Qiong dan Ibu Pertiwi dapat melihat kekhawatiran Yuzen. Ibu Pertiwi melangkah maju dan berbisik kepada Yuzen, "Saudari Yuzen, jangan khawatir. Sekarang kita adalah orang kaya. Selama Fugui bisa keluar dari sini, saya yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengambil Beidou lagi. Pada saat itu, bahkan jika Sekte Beidou ingin mengincarmu, Yuxu Guan, apakah orang lain akan membantumu? Tapi kami, serta Fugui, pasti akan membantu." Chang Qiong juga mengangguk saat ini. Yuzen semua orang di tembok kota sekali lagi menyambut harapan kelahiran kembali. Dalam formasi, Li Fugui merasa organ dalamnya akan meledak. Untungnya, dia masih memiliki pohon induk Black Spirit di tubuhnya sebagai pendukung. Hanya dengan begitu Anda dapat bertahan dengan keras. Keliling formasi, rencana Tianshu dan yang lainnya benar-benar diganggu oleh Ling Suzi. Tetapi, sebagai tetua dari Sekte Beidou, mereka telah terhubung satu sama lain. Tidak perlu terlalu banyak bicara omong kosong. Seringkali yang diperlukan hanyalah pemikiran dalam benak agar para penatua lainnya mengetahui apa yang mereka pikirkan. Hadapi situasi ini, beberapa tetua tahu bahwa tidak mungkin membawa Li Fugui ke Kui Piao hari ini. Selain itu, jika Ling Suzi benar-benar diizinkan membawa Li Fugui dan yang lainnya pergi, mereka pasti akan ditegur oleh pemimpin sekte ketika mereka kembali. Oleh karena itu, saat ini, mereka hanya dapat memanfaatkan Ling Suzi sebelum dia mengambil tindakan, dan memanfaatkannya untuk menyingkirkan Li Fugui. Selama momok terbesar hilang dari dunia ini, permasalahan yang tersisa akan terpecahkan. Pikirkan ini, Tianshu berkata dengan keras, "Tuan Lingsu, mendengarkan nada bicara Anda, apakah Anda mencoba menyelamatkan Lembah Guruli? Anda tahu, Lembah Guruli sekarang berada di kota Beidou. Haha, jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda mungkin perlu melakukannya. Itu butuh banyak usaha." Dia mengatakan ini, namun vitalitas dalam tubuh Tianshu terus-menerus dikeluarkan ke dalam formasi. Ling Suzi mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Teman-teman, bagaimanapun juga, saya sejajar dengan Master Sekte Anda. Saya tidak ingin menyakiti Anda hari ini. Jadi saya harap Anda dapat memberi saya wajah dan biarkan saya mengambil menantu laki-laki saya yang berbudi luhur dan putri tercinta saya pergi." Tianshu merasa Li Fugui masih berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dalam formasi. Dia terkejut pada saat bersamaan. Terus menunda waktu, "Tuan Lingsu,
saya tidak berbicara tentang Anda. Anda juga adalah penguasa kuil tua kuil Yuxu, dan sekarang Anda adalah salah satu master sekte tertua di antara sekte di dunia. Mungkinkah itu kamu benar-benar tua dan matamu redup? Siapa yang bisa kamu temukan untuk menjadi menantu yang baik? Kamu harus menemukan orang desa, Huang Maoer. Perilakumu ini tidak membuat Yuxu Guan kehilangan muka, tapi seluruh sekte kehilangan muka. Tianshu awalnya mengira Ling Suzi akan terus berdebat dengan mereka. Tapi tidak mau, dia baru saja selesai mengatakan ini. Ling Suzi benar-benar menghilangkan senyuman di wajahnya dalam sekejap, dengan ekspresi mematikan di antara kedua alisnya, dan dengan marah berkata, "Nenek, aku hanya berbicara denganmu dengan tenang untuk memberimu wajah. Sangat tidak peduli dengan apresiasi. Oke, begitulah, aku tidak perlu bicara omong kosong denganmu lagi. Taiksu, gunakan sihir Desolation untuk menyerang pusat formasi. Kong, gunakan tebasan pembelah langit untuk menyerang bagian tengah formasi, itu sangat salah, itu benar. Kalian berdua menggunakan sihir sunyi untuk menyerang bagian timur dan barat formasi." Lalu dia melihat 4 cahaya putih datang dari udara. Disebabkan oleh cahaya putih. Kemudian ia melihat awan hitam itu tiba-tiba menembus sehingga menimbulkan lubang dengan diameter lebih dari 10 meter. Para tetua bermuka 4 yang diserang tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah secara besar-besaran. Mereka masih menggunakan formasi mereka dan tidak memiliki kesempatan untuk menyisihkan energi untuk menghadapi dampak periferal. Seperti yang dikatakan Yu Zhen dan orang lain di kota sebelumnya, di luar formasi, selama master di level Jindan dapat dengan mudah menyerang formasi. Apalagi, 4 tetua yang tersembunyi di balik layar kuil Yuxu, Master Taiksu, Master Kongkong, Master Sengo, dan Master Buksu, semuanya adalah orang kuat di tahap awal Naschen Sol. Selain itu, Ling Suzi, seorang ahli yang baru saja menembus tahap tengah dan mencapai tahap akhir dari Naschen Sol. Menerobos formasi Beidou dari luar sangatlah mudah. Karena saya tidak siap, Tianji dan 5 tetua lainnya tertangkap basah. Beberapa penatua Tianshu langsung ditampar oleh Ling Suzi dan terbang puluhan meter jauhnya. Setelah jatuh ke tanah, Tianshu menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Murid Sekte Beidou yang telah mengatur formasi di semua sisi tiba-tiba dikalahkan oleh formasi tersebut, dan mereka yang tidak cukup kuat mati dalam sekejap. Dalam formasi, Li Fugui merasakan kekuatan luar tiba-tiba hilang. Dia seperti bola karet yang kempes, dan tubuhnya langsung melunak. Namun, meski begitu, Li Fugui tetap mendukungnya dengan tegas. Dia berdiri di sana dan setelah mengatur nafasnya, dia dengan cepat berbalik dan bertanya dengan keras kepada Hua Duo dan yang lainnya di tembok kota, "Apakah kalian semua baik-baik saja?" Ketika Hua Duo dan yang lainnya mendengar suara Li Fugui, hati mereka yang menggantung benar-benar hancur. Tanpa berpikir panjang, sekelompok orang terbang menuruni tembok kota dan bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui memaksakan senyum cerah, memandang orang-orang di depannya dan berkata terus terang, "Ini sangat menakutkan. Jika Tuan Lingsu tidak datang ke sini hari ini, nyawa kecilku mungkin tidak akan terselamatkan." Tanpa diduga, Ling Suzi tiba-tiba muncul di belakang Li Fugui. Memanfaatkan situasi ini, dia menamparkan bagian belakang kepala Li Fugui dan mengutuk, "Kamu bajingan kecil. Siapakah Tuan Lingsu?" "Saya ayah mertuamu. Ketika kamu melihat saya, mengapa kamu tidak berlutut?" Dan bersujud beberapa kali, Li Fugui tertegun pada awalnya. Tapi Ling Suzi mengubah ekspresi seriusnya sebelumnya.
Dia hendak mengucapkan beberapa kata terima kasih, dan kemudian berlutut dan bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Tanpa diduga, Yu Zhen bergegas menghampiri Li Fugui saat ini, meraih tangan Li Fugui, dan dengan marah mengutuk Ling Suzi, "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Fugui akhirnya lolos dari bahaya, dan tubuhnya mungkin terluka. "Bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Pukuli dia." Ling Suzi memegangi dahinya dan menghela nafas tak berdaya. "Oh, itu tidak jujur. Itu benar-benar tidak jujur. Ayahmu, aku datang jauh-jauh untuk menyelamatkanmu. Tapi sekarang kamu melihatku. Anda tidak tahu. Anda menyapa saya dan menuduh saya. Sepertinya saya datang ke sini dengan sia-sia." Setelah mengatakan itu, Ling Su berbalik dan mengutuk Taiksu dan tetua lainnya yang berjalan di belakangnya. "Aku bilang kita tidak perlu datang kali ini. Tapi kamu bersikeras mengatakan untuk tidak mengambil tindakan. Lihat, inilah alasannya kamu takut disakiti sama sekali. Keponakan yang baik, ah." Setelah Yu Zhen melihat Taiksu dan yang lainnya, saya tidak bisa lagi menahan kegembiraan saya. Dia buru-buru melangkah maju, berencana untuk berlutut di tanah dan bersujud kepada Taiksu dan yang lainnya. Tanpa diduga, Taiksu berkata sambil tersenyum, "Azen, jangan seperti ini, kamu sekarang adalah penguasa kuil Yuksu kami, dan kami seharusnya memberi hormat padamu." Yu Zhen berkata sambil tersenyum sibuk, "Paman, kamu punya jutaan dolar. Jangan katakan itu. Jika kamu bukan kekuatan cadangan kuil Yuksu kami, aku tidak akan bisa menjadi pemimpin kuil." Yu Zhen mengetahuinya di dalam hatinya. Di kuil Yuksu mereka, pendeta Tao Lingkong dan pemimpin Tao Linglong serta tetua lainnya di permukaan hanya dapat menangani beberapa sekte kecil. Jika benar-benar mendapat serangan dari sekte besar, bahkan jika guru Tao Lingkong dan yang lainnya bergegas maju, mereka hanya akan dibunuh. Saat ini, satu-satunya yang benar-benar dapat melindungi kuil Yuksu mereka adalah Penatua Taiksu dan lainnya. Lebih-lebih lagi, sejak ayahku mengasingkan diri, dia jarang melihat ayahnya, Taiksu dan tetua lainnya. Sekarang mereka bertemu lagi dalam keadaan seperti itu. Yu Zhen sangat tersentuh sehingga dia tidak ingin pergi lagi. Meskipun Li Fugui ingin mengatakan banyak hal di dalam hatinya saat ini, hanya dia yang paling tahu tentang kondisi fisiknya. Saat dia merasakan seteguk darah hendak naik ke tenggorokannya, agar tidak diperhatikan oleh semua orang, dia segera mengulurkan jarinya dan menyegel titik akupuntur di dadanya. Setelah rasa sakit fisiknya sedikit berkurang, Li Fugui buru-buru berkata kepada Ling Suzi, "Ayah mertua, haruskah kita mencari tempat yang aman untuk pergi sekarang?" Mata Ling Suzi berbinar ketika mendengar kata, "Ayah mertua," dengan penuh keterkejutan. Dia berkata, "Anak baik, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Saya pikir kamu akan membutuhkan waktu lama untuk memanggil saya dua kata ini. Tetapi hari ini, kamu benar-benar meneriakkannya. Ayo, kamu bisa meneleponku lagi. 1. Biarkan aku mendengarkan." Melihat ekspresi penuh harap di wajah Ling Suzi, meskipun Li Fugui merasa sedikit tidak berdaya, namun keinginan Ling Suzi tetap terpenuhi. "Ayah mertua, apakah Anda berencana memimpin kami untuk membunuh sekte Beidou?" Ling Suzi tersenyum lebar, tapi di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku di sini hari ini, aku hanya ingin menyelamatkanmu dulu. Untuk membunuh sekte Beidou, aku belum seburuk itu." Setelah istirahat sejenak, Tianshu dan yang lainnya merasa sedikit lebih baik. Setelah pulih, mereka semua menahan rasa sakit di tubuh mereka dan berdiri. "Tuan Lingsu, tahukah Anda di mana tempat ini? Ini adalah kota Beidou dari sekte Beidou,"
dan milik Sekte Beidou kami. Anda memimpin murid kuil Yuksu datang ke tempat saya untuk membuat kerusakan, dan Anda..." Tianshu belum menyelesaikan kata-katanya. Kemudian dia melihat Ling Suzi berbalik dan dalam sekejap, dia sampai di depan Tianshu. Dia mengulurkan tangannya, dia menyeret Tianshu ke arahnya. Jika di masa lalu, orang lain berani memperlakukannya seperti ini, Tianshu pasti akan menolak. Tapi hari ini, tunggu hingga Ling Suzi hampir mendekati ujung hidung Tianshu. Tianshu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Ling Suzi dan Tianshu. Tepat ketika semua orang penasaran dengan apa yang akan dikatakan Ling Suzi kepada Tianshu. Tidak pernah mengharapkannya, Ling Suzi benar-benar menggerakkan mulutnya, lalu meludah langsung ke dahi Tianshu. Tetesan air liur terus mengalir di dahi Tianshu. Mata Tianshu langsung memerah, bibirnya bergetar. Tampaknya selama Tianshu memiliki peluang sekecil apapun untuk mengalahkan Ling Suzi, dia akan mengambil tindakan secara langsung. Ling Suzi tidak tergerak saat melihat Tianshu, kemudian dia membuangnya dan berkata kepada Tianshu sambil tersenyum, "Temperamen yang baik, lumayan." Tianshu mengepalkan tinjunya, menatap Ling Suzi dengan tajam, dia mundur beberapa langkah, dan kemudian mengucapkan kata demi kata, yang abadi, kamu bertindak terlalu jauh." Ling Suzi menyeringai dan berkata, "Apakah saya terlalu banyak menindas orang lain, atau Anda terlalu banyak menggertak orang lain? Bersamamu, karena para master sekte sudah akrab satu sama lain, aku akan mengampunimu hari ini." Setelah mengatakan itu, Ling Su berbalik dan melihat ke arah Li Fugui dan yang lainnya, "Jangan kaget, ayo pergi." Li Fugui ingin untuk segera pergi dari sini. Bagaimanapun, mereka hanya menghadapi 5 tetua sekte Beidou saat ini. Untuk berjaga-jaga, tunggu beberapa menit lagi. Kui Piao pergi dan kembali. Sampai saat itu, mereka akan menghadapi Kui Piao, pemimpin sekte Beidou. Pikirkan ini, senyuman tipis muncul di bibir Li Fugui. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo pergi sekarang." Tepat ketika beberapa orang hendak berbalik dan pergi, Tianji berdiri dan berhenti di depan Ling Suzi. "Tuan Ling Su, saya khawatir itu bukan Anda siapa yang datang ke kota Beidou ini. Datang dan pergilah secepat yang kamu mau, kan?" Ling Suzi tidak panik sama sekali. Tianji bertanya sambil tersenyum, "Apa, mungkinkah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Tianji menekan rasa takut dan kegelisahan di hatinya. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata terus terang kepada Ling Suzi, "Jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu harus menunggu sampai tuan kita datang untuk membicarakan masalah ini dengan jelas, bukan?" Ling Suzi meletakkan tangannya di belakang punggung dan mencondongkan tubuh ke arah Tianji tentang dia. Dia menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya dengan serius, "Jika saya berencana untuk pergi sekarang, apakah Anda masih dapat menghentikan saya?" Tianji juga mulai mundur terus-menerus. Faktanya, semua orang yang hadir mengetahuinya dengan baik. Tanpa perlindungan formasi Beidou, 5 tetua dari sekte Beidou, bahkan bersama-sama, bukanlah lawan Ling Suzi. Apalagi, sekarang ada Li Fugui dan yang lainnya berdiri di belakang Ling Suzi. Dalam hal ini, begitu Tianji dan yang lainnya mengambil tindakan, yang menunggu mereka pasti adalah serangan badai. Tapi masalahnya adalah, jika mereka tidak melawan dan menyaksikan Ling Suzi membawa Li Fugui dan yang lainnya pergi, bagaimana Kui Piao akan menyelamatkan mereka ketika mereka kembali ke sekte Beidou? Sekalipun masa tua mereka tidak dihapuskan,
Saya khawatir saya juga akan didenda karena persediaan ramuan dan batu purba selama setengah tahun. Tepat ketika orang-orang ini ragu-ragu, Li Fugui berdiri, tersenyum pada Tianji dan yang lainnya dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun ini pertama kalinya saya datang ke Sekte Beidou Anda, ini jelas bukan yang terakhir. Saya pasti akan datang mengunjungi Anda lagi dalam beberapa saat, hari." Petik 2. Adapun Anda khawatir tidak bisa naik gunung untuk melakukan bisnis, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya telah melihat pemimpin sekte Anda, dan dia tidak dapat menghukum Anda karena itu ini. Pada titik ini, Li Fugui berhenti. Gunakan vitalitas yang lemah dalam tubuh untuk mengaktifkan keterampilan mindfulness. Setelah memahami pemikiran orang-orang di depannya, dia melanjutkan, "Tentu saja, jika Anda benar-benar khawatir, Anda dapat meninggalkan Sekte Beidou bersama kami. Saya pikir Anda juga harus mengetahui kekuatan saya. Dalam hal cadangan sumber daya, adakah orang di dunia ini yang lebih baik dari saya? Juga, jika Anda benar-benar berencana untuk terus menghentikan kami dan mencoba membuat kami mengambil tindakan dan menyakiti Anda, sehingga Anda dapat kembali dan berbisnis, maka kamu benar-benar bodoh." Bersambung.